Salam Prodeo et Patria. Senang bertemu dengan saya, Dr. Leo Simanjuntak, SPOG. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik, yaitu placenta previa. Kenapa begitu menarik? Mari sama-sama kita ikuti. Kita tahu bahwa persoalan yang menjadi momok di dunia obstetri atau kebidanan dan kandungan itu sampai saat ini adalah kematian maternal yang masih tinggi. Apa yang dimaksud dengan kematian maternal adalah kematian perempuan atau seorang ibu pada saat hamil atau dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan atau mengakhiri kehamilan, jadi dalam masa nifas ya, tanpa memandang usia kehamilan, apakah trimester pertama, kedua, atau ketiga, dan tanpa memandang tempat di mana dia mengakhiri kehamilannya, yang disebabkan oleh kehamilannya sendiri dan atau pengelolaannya. Tetapi bukan karena sebab-sebab lain, misalnya karena kecelakaan. Jadi bukan disebabkan kehamilan dan pengelolaannya, itu kita tidak masukkan dalam kematian maternal. Ya. Nah, kalau kita lihat data ini, memang ini data sampai tahun 2015, bahwa kematian maternal di Indonesia itu masih cukup tinggi ya, tergolong yang paling tinggi di negara-negara di Asia Tenggara. Ya, kita tahu bahwa ada trias ya, ada 3 penyebab utama kematian maternal. Yang pertama adalah perdarahan, kedua hipertensi dalam kehamilan yang biasa kita kenal dengan preeklamsia, eklamsia, dan yang ketiga adalah infeksi atau sepsis. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini adalah perdarahan, ini hipertensi, ini infeksi. Jadi perdarahan selalu menempati tempat yang paling tinggi, walaupun memang terdapat kecenderungan menurun ya, dibandingkan tahun 2010, ini sudah semakin menurun. Sebaliknya dengan hipertensi ini ada cenderung meningkat ya, cenderung meningkat walaupun secara keseluruhan masih tetap jumlahnya di bawah oleh sebab perdarahan. Nah, kalau kita lihat dari perdarahan sendiri, maka kematian maternal akibat perdarahan itu, nah kalau kita lihat di sini, memang yang paling sering menyebabkan kematian maternal oleh karena perdarahan itu adalah atonia uteri. Ya, atonia uteri ini harus kita ingat ya. Nah, perdarahan di dalam obstetri ya kita bagi atas 3. Yang pertama adalah perdarahan pada masa hamil muda. Ini harus diingat ya, yaitu abortus, kehamilan ektopik terganggu, molahidatidosa. Kemudian perdarahan pada hamil lanjut yang kita sebut perdarahan antepartum, yaitu placenta previa, molahidatidosa, ruptur sinus marginalis. Dan yang ketiga adalah perdarahan postpartum, yaitu atonia uteri, laserasi jalan lahir, retensio placenta, sisa placenta, dan terakhir gangguan pembekuan darah. Nah, pada saat ini yang akan kita bicarakan adalah perdarahan pada hamil lanjut. Itu salah satu di antaranya adalah placenta previa. Pada kesempatan yang berikut nanti akan kita bahas penyebab yang lain. Nah, kita masuk dalam topik placenta previa. Apa itu placenta previa? Placenta previa adalah placenta yang berimplantasi atau tumbuh menempel pada segmen bawah rahim ya, sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum atau menutupi pembukaan jalan lahir. Jadi jelas di sini ya, yang normalnya bahwa plasenta itu tumbuh di korpus sampai ke fundus uteri, dan pada kasus ini plasentanya tumbuh di bawah segmen bawah rahim namanya. Ya. Sehingga dia menutupi ostium uteri internum
atau pembukaan jalan lahir yang menghalangi lahirnya janin. Nah, seberapa besar kejadian preeklamsia ini? Yaitu 1 kasus tiap 200 kehamilan. Jadi lumayan sering ya. Nah, apa saja faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian preeklamsia ini? Faktor risiko yang pertama adalah usia ibu. Semakin meningkat usia ibu hamil ya, maka insiden preeklamsia juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, ya kita harus memberikan konseling benar-benar kepada ibu yang ingin hamil, ya usia akan meningkatkan risiko. Di sini kalau pada ibu yang di bawah 35 tahun itu hanya 0,5% ya kemungkinannya untuk menderita menderita plasenta previa. Sedangkan kalau sudah di atas 35 tahun itu meningkat ya 1,1 sampai 2%, dan setelah 40 tahun makin besar lagi sampai 5%. Kemudian yang kedua adalah multiparitas ya. Meningkat ya, insiden plasenta previa akan meningkat seiring dengan meningkatnya status paritas. Kita lihat di sini bahwa pada paritas 5 atau lebih, maka insidensnya sekitar 2,2%. Ya. Yang berikut adalah riwayat seksiosesaria. Jadi ada persalinan seksiosesaria sebelumnya. Ya. Kalau sudah pernah seksiosesaria 1 kali, risikonya 1,6 kali atau 5% risikonya akan menderita plasenta previa pada kehamilan yang berikut, pada kehamilan yang kedua. Selain itu, plasenta previa ya pada riwayat seksiosesaria akan meningkatkan terjadinya risiko plasenta akreta. Ya, jadi plasenta akreta itu sudah terjadi gangguan pertumbuhan atau melekatnya plasenta ke dinding uterus yang lebih dalam ya daripada yang normal, sehingga bisa membutuhkan tindakan histerektomi. Kemudian merokok, disebutkan di sini merokok meningkatkan risiko menderita plasenta previa 2 kali lipat ya pada wanita yang merokok dibanding yang tidak merokok. Bagaimana penjelasannya? Disebutkan bahwa merokok itu terjadi risiko hipoksemia, yaitu kekurangan oksigen di dalam darah akibat adanya karbon monoksida ya di dalam asap rokok ya. Maka secara fisiologis untuk mengatasi kekurangan oksigen itu, maka plasenta itu mengadakan kompensasi namanya. Sehingga plasentanya semakin menebal, ya, hipertrofi, ya, dan membesar, permukaannya semakin meluas. Ya, jadi permukaan plasenta itu semakin meluas sehingga akhirnya bisa mencapai ke segmen bawah rahim. Nah, apa yang menjadi penyebab atau bagaimana patogenesis daripada plasenta previa sendiri? Penyebab pasti ya kenapa terjadi plasenta previa itu sampai sekarang memang belum jelas diketahui. Ada hubungan dengan kerusakan endometrium dan terbentuknya jaringan parut pada endometrium. Jadi kalau misalnya pada bekas kuretase ya ada kerusakan ya pada endometrium, jelas ya kita akan mengadakan kuretase. Kemudian pembedahan, misalnya pada seksiosesaria atau pada miomektomi
yang menembus sampai ke endometriumnya. Mempermudah terjadinya plasenta previa. Nah, ada istilah yang kita sebut migrasi plasenta. Nah, jadi istilah migrasi plasenta dipakai pada keadaan plasenta berlokasi di bagian bawah rongga uteri pada awal kehamilan, tetapi pada trimester ketiga, nah ada tanda kutipnya itu bermigrasi menjauhi SBR. Ya, jadi di sini kita lihat pada awal-awal kehamilan itu bahwa plasentanya itu di bagian bawah, ya. Tetapi setelah kehamilannya berlanjut, tidak lagi berada di bawah. Apakah memang terjadi pergeseran atau pergerakan dari plasenta? Nah, dalam hal ini harus kita ingat bahwa plasenta tidak bergerak sama sekali. Itu tidak akan mungkin bergerak. Karena dia sudah tumbuh di sana, ya. Yang terjadi adalah plasenta itu bertumbuh ke arah sumber nutrisi yang lebih baik, di mana pembuluh-pembuluh darah yang memberikan makanan yang lebih banyak ke dia, ke pertumbuhan plasenta, maka arah ke sana dia bertumbuh, yaitu di mana? Di bagian fundus, di bagian atas, ya. Ini yang kita sebut dengan efek trofotropism, ya. Jadi trofoblast daripada plasenta itu akan tumbuh mengarah ke sumber makanan yang lebih banyak, yaitu di bagian fundus. Dan bagian plasenta yang berada di dekat SPR, di mana kurang aliran darah, di sana dia akan pertumbuhannya kurang dan akhirnya akan atrofi. Sehingga muncullah pemahaman kita sepertinya plasenta itu bermigrasi atau pindah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, ada juga penyebab lain kenapa ya pada awal-awal kita lihat di bawah, loh kok sekarang sudah naik ke atas. Penyebabnya adalah karena kita mengadakan diagnosis yang kurang tepat sebenarnya dengan menggunakan USG abdomen sebelum trimester ketiga, ya. Jadi pada trimester awal-awal dilihat, oh ini di bawah. Tapi setelah trimester ketiga dengan USG yang akurat lagi dilihat, oh ini sudah di atas. Ternyata memang itu kesalahan daripada kita melakukan diagnosisnya, ya. Jadi bukan sesungguhnya terjadi migrasi. Nah, bagaimana pembagiannya? Paling tidak kita ya ada yang membagi dengan plasenta previa totalis. Nah, kalau kita lihat gambar ini plasentanya, ya ini SBR di sini dia tumbuh, dan ini OUI, di mana plasenta itu menutup total OUI, ya, maka kita sebut plasenta previa totalis. Nah, yang ini kita lihat ini plasentanya, ini OUI-nya, ini tertutup sebagian, tidak seluruhnya. Ini kita sebut plasenta previa parsialis. Yang ini plasentanya pinggirnya tumbuh persis di pinggir pembukaan atau di pinggir daripada OUI. Jadi tidak menutup, dia berada di pinggirnya. Ini kita sebut plasenta previa marginalis. Dan yang ini dia tidak menutup, tidak di pinggir, tetapi kalau diukur dengan USG itu pinggirnya plasenta dengan pinggir OUI itu sekitar 2 cm dari pinggir
OUI. Ini kita sebut plasenta letak rendah. Ada juga yang membuat pembagian lain ya. Totalis menutup total, OUI parsial menutup sebagian ya. Marginalis. Nah, ini apabila pinggir plasenta 2,5 cm atau kurang dari OUI. Jadi kalau masih sekitar 2 cm atau kurang, disebut itu marginal. Memang kita tidak selalu memikirkan, oh ini persis di pinggir. Bagaimana kalau kira-kira 0,5 cm dari pinggir atau 1 cm dari pinggir? Nah, menurut pembagian ini itu masuk marginalis. Plasenta letak rendah apabila pinggir plasenta sampai ke SBR, tetapi batasnya dengan OUI tidak dapat dipastikan dengan pemeriksaan USG abdomen sebelum trimester ketiga. Nah, ini lebih jelas kita memaknainya ya. Nah, kita lihat gambar ini ya, yang tadi ya. Kalau ini letak rendah ya, yang ini marginal ya, yang ini sebagian menutup, ini masih ada terbuka. Nah, ini total. Ya. Nah, ini kita lihat ya, sama saja ya gambarnya ya, pembagiannya. Nah, manifestasi klinis daripada plasenta previa ini adalah pada sebagian besar kasus plasenta previa didapatkan gejala perdarahan antepartum tanpa disertai rasa nyeri. Jadi ingat ya bahwa ada istilah perdarahan tanpa nyeri atau painless bleeding ya. Kemudian juga ya causeless, jadi painless, causeless, dan recurrent bleeding, jadi berulang. Jadi biasanya kalau pada plasenta previa ini, biasanya ibunya lagi asik-asik nonton sinetron, atau ya bukan melakukan pekerjaan yang berat, lagi tidur barangkali dia. Ya, tiba-tiba basah ya, basah di bagian bokongnya, kemudian diraba, berdarah, merah, loh kok ada darah, padahal dia tidak melakukan pekerjaan berat ya, tidak merasa sakit ya, tidak ngangkat-ngangkat berat, maka kita sebut itu causeless dan tanpa rasa nyeri, painless. Dan ingat, karena penyebabnya adalah plasenta previa, maka dia akan berulang ya, recurrent bleeding. Selain itu, kalau kita lakukan pemeriksaan, maka bagian terbawah janin masih tinggi. Jadi kalau kepalanya ada di bawah, kita raba, dia masih jauh daripada panggul ya, di atas karena terhalang ada plasenta ya. Dan sering terjadi kelainan letak janin. Jadi ya pada plasenta previa tidak jarang kita jumpai dia letak sungsang, letak lintang ya, oleh karena di bagian bawah itu tertutup oleh plasenta. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosis berdasarkan gejala tadi? Ya, ingat ada causeless, painless, dan recurrent bleeding. Kemudian USG. USG ini memastikan ya. Nah, kalau ada tanpa gejala, asimptomatis, diagnosis plasenta previa tidak boleh dibuat sebelum trimester ketiga. Tadi ingat ya, ada istilah migrasi plasenta itu ya. Sebenarnya terjadi salah satu karena kesalahan kita membuat diagnosis yang terlalu dini. Ya, dari awal-awal kita sudah sebut ini plasenta previa, padahal belum tentu. Setelah trimester ketiga baru kita bisa pastikan ya. Jadi kita sudah sebut ya,
klinis. Jadi diagnosis daripada plasenta previa ini sesungguhnya tidak susah, ya. Ingat kalau kita di layanan primer mungkin tidak ada USG, ya, itu trias, ingat causeless, painless, dan recurrent bleeding, ya. Nah, kalau ada USG ini memastikan, bahkan ketepatannya 96 sampai 98%, ya. Nah, dengan USG transvaginal memang kita harus hati-hati, ya, kalau ada perdarahan, ya, 98%, ya, dan beberapa literatur menyebutkan bahwa USG transvaginal merupakan baku emas untuk diagnosis plasenta previa, ya. Bagaimana pemeriksaan MRI, ya? Pencitraan dengan MRI berguna untuk evaluasi plasenta creta terutama, ya, bukan plasenta previanya, namun tetap tidak dapat menggantikan pemeriksaan USG. Jadi baku emas kita adalah dengan USG, ya. Kita lihat di sini, ya, ini serviksnya, ya, ini plasenta, ya, menutupi dia total ini, ya, total menutupi, ya. Nah, bagaimana rencana penanganan daripada plasenta previa ini? Tentu kalau kita di layanan primer, pertama kita harus mengenal ini plasenta previa. Plasenta previa itu suatu bentuk yang kalau terjadi pendarahan yang berat, yang hebat, ini kegawatan di dalam obstetrik. Maka di layanan primer kita begitu mengenal ada plasenta previa, maka tindakan kita adalah kalau memang pada saat itu terjadi perdarahan, maka kita melakukan tindakan emergensi, yaitu life saving, kemudian kita segera merujuk, ya. Nah, terminasi bagaimana? Ya, misalnya kalau terjadi perdarahan yang hebat dan mengancam jiwa, ya, atau kehamilannya sudah cukup bulan, atau kalau sudah terjadi tanda-tanda persalinan, maka kita melakukan terminasi atau kita akhiri. Kemudian masih bisa juga menunggu, ya. Menunggu itu karena semata-mata pertimbangan daripada janinnya yang belum cukup bulan, ya. Tetapi harus kita ingat, kita menunggu kondisi ibunya harus baik, ya, jadi stabil, tidak banyak perdarahan atau sudah berhenti perdarahannya dan belum ada tanda-tanda persalinan. Ini masih bisa kita menunggu, ya. Nah, apa dasar kita melakukan penanganan ekspektatif, ya? Karena kita tahu bahwa perdarahan pertama pada plasenta previa itu jarang fatal. Ya. Yang kedua adalah menurunkan kematian bayi karena prematuritas. Jadi tujuan kita kalau sampai 37 minggu atau lebih, ya, timbangan tidak lagi BBLR, ya, maka kita lakukan ekspektatif itu sampai mencapai itu bisa kita lakukan terminasi. Sudah mencapai 37 minggu dilakukan terminasi, ya. Nah, persalinannya tentu dengan seksi sesarian, ya. Ini dilakukan di rumah sakit rujukan, ya. Prinsip utama ialah untuk menyelamatkan ibu, walaupun janin sudah meninggal sekalipun di dalam, tetap kita lakukan seksi sesarian. Tujuan adalah melahirkan janin segera sehingga terus segera berkontraksi dan perdarahan berhenti. Harus kita antisipasi transfusi darah, ya. Kemudian perawatan pasca operasi, termasuk pemantauan perdarahan, infeksi, dan keseimbangan cairan. Apakah ada kemungkinan dilahirkan dengan provaginam? Ya, dasar pemikirannya adalah bahwa perdarahan akan berhenti
jika ada penekanan pada plasenta. Penekanan dapat dilakukan dengan cara amniotomi, jadi kita pecahkan ketubannya ya. Ini tentu bukan pada plasenta previa totalis atau parsialis. Pada yang marginalis atau plasenta previa letak rendah masih mungkin dilakukan ya. Kemudian ada versi Braxton Hicks, tetapi ini pada janin yang sudah mati ya. Traksi dengan cunam Willet juga dulu kita kerjakan, tapi juga pada janin yang sudah mati. Nah, ini algoritme ya penanganan. Apabila dicurigai plasenta previa, ya USG transvaginal. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya kalau memang dia terbukti plasenta previa pada usia kehamilan 37 minggu, ya kita lakukan seksi sesaria elektif ya. Jadi dari awal kita sudah tegakkan ini plasenta previa, kita pantau terus 37 minggu ya kita lahirkan ya. Nah, apakah yang menjadi komplikasi pada ibu? Shock hipovolemik, jelas ya, karena kehilangan darah yang banyak akan menimbulkan shock hipovolemik. Oleh karena itu kita harus betul-betul siap ya, sewaktu-waktu diperlukan transfusi darah. Kemudian infeksi ya, infeksi karena itu perlukaan ya sepanjang kehamilan plasenta previa itu bisa menjadi tempat masuk infeksi ya. Kemudian emboli ya, jelas ya, gangguan pembekuan darah, bahkan kematian pada ibu kalau penanganannya ya, terlambat. Pada janin prematuritas, ini jadi masalah utama ya. Kita harus terpaksa melahirkan janinnya ya, melakukan seksi sesaria. Karena apa? Perdarahannya hebat ya. Padahal usia hamilnya masih belum cukup ya, janinnya masih belum cukup usianya, maka prematuritas. Kemudian hipoksia ya, anemia, bahkan kematian janin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada saat ini mengenai plasenta previa ya. Kita ingat bahwa ada trias penyebab kematian maternal, yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi. Dan perdarahan itu adalah penyebab yang utama. Dan salah satu penyebab pendarahan dalam obstetri itu yaitu plasenta previa. Ya. Dan ada yang menyebut bahwa terjadi migrasi plasenta, sama sekali plasenta tidak berpindah ya. Jadi jangan salah, jangan lupa. Itu karena ada efek pertumbuhan daripada plasenta ke arah sumber makanan yang lebih baik, yaitu di fundus, dan di bagian SPR-nya dia mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga yang tadinya kita lihat plasentanya sampai ke bawah, sekarang tidak lagi. Jadi sama sekali bukan karena pindah ya, karena pertumbuhan. Yang kedua adalah karena kita membuat diagnosis itu terlalu dini, bukan pada trimester ketiga ya. Jadi kalau pada trimester ketiga bisa kita pastikan, dan gold standar atau baku emas untuk diagnosis kita adalah dengan USG transvaginal tentunya. Nah, gejala klinisnya kita ingat adalah trias, itu ada causeless bleeding, painless bleeding, dan recurrent bleeding. Nah, penanganannya ya, secara umum dengan seksi sesaria ya, tetapi ada juga dengan pervaginam, terutama kalau janinnya sudah meninggal dan bukan pada plasenta previa totalis dan parsialis ya. Kalau ada peluang memang ya, tetapi kondisi ibu harus diperhatikan, bukan pada pendarahan yang hebat ya. Tapi kalau pada pendarahan yang hebat ya, sudah muncul tanda-tanda persalinan ya,
maka kita harus melakukan seksio sesaria sito segera, ya. Dan komplikasi bisa terjadi pada ibu, ya, dan juga pada janin. Demikian, terima kasih. Salam Prodeo et Patria.